Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya bersama Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pamanto. Pak Wali, ini hebat sekarang, lagi mengendarai atau menahkodai kapal ini. Ya. Filosofinya seperti apa, Pak Wali? Jadi kota ini persis seperti Pinisi, apalagi Pinisi ini tipe yang termasuk paling besar, yang bisa membawa 150 orang. Ini kapal ini. Dan alhamdulillah saya kira kepemimpinan ini mirip seperti ada kemudinya, kemudian ada tujuannya, dan ada obstacle-nya, ada tantangan dan gangguannya. Oke. Ya, karena kita ada karang, ada angin, ada arus, dan bagaimana semua penumpang di kapal ini harus selamat sampai ke tujuan. Ada satu tadi, itu untuk menentukan arah. Gimana kalau di lautan bebas yang tidak ada sama sekali tanda-tanda ini kiri, ini kanan, ini timur, ini selatan? Biasa untuk mengetahui itu kapal ini bagaimana caranya? Tentunya harus ada navigasi. Inti navigasi itu kompas. Ada arah yang kita harus percaya. Kita tidak percaya kompas, kita bisa tenggelam atau ketabrak karang atau ada badai di depan. Ada badai, kita tidak selamat karena tidak ada dilihat. Maka penglihatan kita harus mengandalkan navigasi. Kompas. Kita tidak kehilangan arah. Sehingga tujuan kita pasti tahu. Nah, maka dengan itu ya saya kira di Al-Qur'an jelas sekali di agama, semua agama ada kitab suci. Sebagai umat muslim tentunya arah dan kompas ada Quran dan hadis dan para alim ulama. Pasti dalam hidup itu seperti mengendarai menahkodai kapal ini pastilah ada tantangan. Iya. Pasti ada tantangan. Nah, agar bisa selamat dari tantangan tadi itulah itu yang dibutuhkan kompas. Luar biasa filosofinya. Jadi sebagai wali kota Makassar itu mesti ada arah yang kita ikuti. Ada kompas yang harus kita ikuti. Dan Pak Wali menjadikan kompas pertama itu adalah Al-Quran. Ya betul, karena tanpa Quran pasti hidup kita ini akan sia-sia. Itulah sebabnya dalam Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, di situ jelaskan Alif Lam Mim, kemudian zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab suci, petunjuk. Nah, dinyatakan memang petunjuk. Tapi tidak semua yang bisa jadikan petunjuk ini. Di catatan Al-Quran Allah katakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau merasa masih beriman, jangan kau tinggalkan Quran supaya kau selamat dunia sampai akhirat. Ihdinas siratal ya, Masya Allah. Ya, selain Al-Quran itu kan bagi kita yang mau selamat ke kehidupan akhirat. Nah, kemudian karena kita masih hidup di dunia juga ini, ada barangkali kompas lagi yang jadi aturan di samping alim ulama, banyak hal-hal di dunia ini yang secara turunan kan hadis ada turunannya, fatwa ulama apa semua, dan banyak persoalan sekarang detail yang memang kita membutuhkan fatwa ulama. Dan kemudian yang kedua tentunya aturan-aturan dunia, jadi aturan hukum, aturan negara, kemudian ada sampai kepada namanya kepantasan. Ada tradisi, ada kepantasan, ada budaya. Ini yang tidak dimiliki semua pejabat. Jadi berarti kepantasan ini luar biasa. Di Al-Quran sama, jangan engkau melampaui batas. Itu kan ada batas kepantasan. Hebat kawan. Hebat kawan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selanjutnya tadi kita sudah jelas mendengar bagaimana Pak Wali memaknai dan memahami tentang kepemimpinan. Tentu kita ingin yang konkret. Nah, Pak Wali, konkretnya programnya Bapak ini untuk mewujudkan tadi itu di Kota Makassar seperti apa?
Saya kebetulan latar belakang adalah arsitek. Arsitek punya sebuah ilmu yang namanya ruang membentuk perilaku, perilaku membentuk ruang. Kalau kita ingin membangun sebuah kota, maka keseimbangan membangun perilaku dan keseimbangan membangun ruang harus sama besarnya. Maka perilaku justru sebenarnya lebih dominan. Sehingga kenapa saya dari awal tidak pernah membangun gedung. Kami membangun lorong-lorong, kami membangun umat, kami melibatkan semua orang. Karena yang kami ingin bangun adalah perilaku. Yang kedua, kami membangun ruang, tidak membangun ruang dengan kemewahan. Kami membangun ruang di gang-gang, tempat yang selalu diterlantarkan atau yang selalu tidak diperhatikan dalam sebuah kota. Biasanya kota dibangun dengan make up saja, tapi dalamnya tidak. Kami membangun dari ruang-ruang kecil, karena kami yakin memperbaiki ruang yang lebih baik akan memperbaiki perilaku. Dan kemudian kami menambah dengan banyak program, misalnya pengajian lorong, kemudian silaturahmi lorong, kemudian bagaimana anak-anak lorong itu yang kita ambil ya masing-masing anak lorong seperti tahun ini ada 200 anak lorong kita didik menjadi tahfiz Al-Qur'an. Satu lorong minimal satu tahfiz agar mereka bisa menyinari lorong itu. Bukan menyinari dari hanya dari apa namanya gedung, tapi menyinari akhlak anak-anak lorong karena kita menciptakan cahaya di lorong itu dengan tahfiz lorong itu. Saya terkesima dengan tadi itu Pak Wali, akhlak itu sangat penting. Apalagi keseimbangan itu, kejar duniamu, kata Nabi, seolah-olah kau hidup selama-lamanya, kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok. Ini keseimbangan. Dua aspek ini luar biasa. Jadi nilainya adalah nilai-nilai keagamaan. Nah, itu lagi yang tadi, yang ketiga yang saya menarik itu, jangan sampai kita hanya lips, service, make up saja, ya. Bahasa politiknya pencitraan. Nah, kalau dalam dunia politik itu sah-sah saja, boleh saja pencitraan. Tapi dalam dunia agama pencitraan itu munafik. Betul. Dan orang munafik itu jelas dalam akhirat, dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya keraknya neraka. Jadi neraka itu ada beberapa tingkatan, tapi khusus orang munafik paling bawah. Nah, jadi ini saya meyakini bahwa programnya Pak Wali ini semua ditindaklanjuti oleh karakter keagamaan dalam diri seorang wali kota. Nah, itulah pentingnya seorang pejabat memiliki nilai-nilai agama. Tapi saya dikritik Pak Ustaz, saya dikritik, kok arsitek nggak bangun gedung-gedung? Kok arsitek kurang proyek? Nah, saya bilang saya ini bukan mau jadi pemimpin proyek. Saya ini adalah pemimpin dalam Al-Quran. Di dalam hadis dikatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab. Jadi ada kata jawab di situ. Saya dipilih untuk menjawab apa kesulitan masyarakat. Jadi saya bukan dipilih untuk jadi pemimpin proyek. Kira-kira begitu. Jadi saya happy dengan apa yang saya buat karena lillahi ta'ala. Kalau boleh saya berpesan Pak Wali soal kritik seorang pejabat itu sah dan wajar. Saya kalau siap menjadi pejabat publik, tentu saya siap dikritik. Jadi orang yang alergi terhadap kritik itu salah memilih hidup kalau dia mau jadi pejabat. Betul sekali. Tapi jadilah kau direktur utama perusahaanmu. Karena kau yang punya perusahaan, kau punya uang kau mau atur. Tapi kita ini pejabat publik itu milik umat, milik bersama, yang biaya operasionalnya dari publik. Jadi kita siap untuk dikritik. Kalaupun sudah baik, kita yakin ini baik, sudah disetujui DPR, dan masih dikritik, kurang apa mulianya Rasulullah? Kurang apa baiknya akhlak Rasulullah? Tapi apa tidak ada kritikusnya? Ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya. Jadi kita anggap saja ini kritikus, golongan-golongan yang bisa memperbaiki diri. Insya Allah kritik itu akan menjadi amal kalau kita sikapi dengan baik. Pak Ustaz, seperti jagai anak tak. Persoalan sosial sekarang bukan lagi anak yang banyak dibuang oleh orang tuanya, tapi orang tua banyak dibuang oleh anaknya. Kami menemukan tiap minggu 2-3
orang tua yang diterlantarkan sampai mati. Dan kami mencurigai karena orang tua ini tidak pernah menjaga anaknya. Ya. Jadi menjaga anak itu sama menjaga kita. Makanya judul puasa tahun lalu, ibadah puasa kita, jagai anak tak, jagai kota tak. Nah sekarang tetap jagai anak tak, baik untuk semua. Oh, baik untuk semua. Jadi insya Allah keberkahannya baik untuk semua. Ya, itulah sehingga tadi yang Pak Wali ceritakan banyak anak yang menelantarkan orang tuanya. Ya. Itu makna dari doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ujung doa itu sebagaimana mereka memelihara. Ya. Jadi kalau dari kecil tidak dipelihara dengan baik, tunggu anak ini juga nanti akan begitu juga kelakuannya. Kalau jagai anak tak berlangsung baik, insya Allah masalah sosial akan tidak. Ya betul. Makanya sekarang kami di jagai anak tak, salah satu yang diberi pengetahuan parenting itu dari ibu-ibu. Ya. Jadi pemerintah kota mengintervensi kepada ibu-ibu, apalagi sebelum kawin itu diberi kayak kursus sama dengan stunting. Stunting itu kan karena pengetahuan. Ya bukan karena jangan pikir stunting itu berhubungan dengan kemiskinan saja, tidak. Berhubungan sama pengetahuan. Karena banyak orang kaya juga anaknya stunting. Ya, karena tidak adanya pengetahuan. Pengetahuan menterlantarkan anak, ya malas. Ya sebenarnya yang membuat stunting adalah kemalasan sebenarnya intinya, bukan masalah ekonomi. Padahal Islam itu sangat memusuhi kemalasan. Iya, betul. Ya, bahasa hadisnya ada 6 sifat yang menghancurkan amal kita. Iya. Salah satu di antaranya kata Nabi tulul amal. Nah itu panjang angan atau pemalas. Jadi Islam tidak identik dengan malas. Justru malas adalah musuhnya orang Islam. Dan saya baca di Al-Quran Pak Ustaz, apa itu sebenarnya hidup? Hidup itu adalah gerak. Berarti siapa tidak bergerak, dia mati. Berarti kan begitu. Berarti kan tidak ada kemalasan dalam rumus Islam. Memetik kebaikan. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi dalam acara Ulama Umara bersama saya Dasat Latif dan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pamanto. Gimana Pak Wali? Ya. Giliran saya bisa bertanya nggak Pak Ustaz? Ya, ini bagus kan namanya ulama umara. Gantian lagi bertanya. Di dalam Al-Quran saya melihat bahwa salah satu bukti-bukti kebesaran Allah itu ada pada kisah-kisah kekuasaan dari kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel, Bani Adam, dan ada ayat tentang kota. Zaman kalau tidak salah zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa. Nah, dalam Islam bagaimana sih pandangan Islam tentang kekuasaan pada seperti kondisi umat akhir seperti sekarang Pak Ustaz? Ya, Pak Wali, tidak ada satupun ayat, hadis ataupun fatwa ulama yang melarang umat Islam jadi pemimpin. Tidak ada, justru dianjurkan jadi pemimpin. Bagaimana dakwah bisa disebarkan kalau tidak ada kerukunan dalam sebuah kota? Dan siapa yang menciptakan kerukunan kota itu harus ada punya kuasa, pemimpin. Dan pemimpin itulah dalam bahasa agamanya khalifah. Nah, setelah Rasulullah kan diikuti oleh 4 khalifah. Ya, nah, tentu memang sulit. Ataupun kalau tidak mungkin sama sekali sekarang kita menemukan seperti beliau yang 4 ini. Tapi setidaknya ada benih-benih harapan untuk mengikuti. Jadi seorang manusia punya kepemimpinan masing-masing dan akan diminta pertanggungjawabannya. Saya sebagai pemimpin minimal, pemimpin diri saya, pemimpin keluarga saya, dan pemimpin dalam mimbar saya. Dan semua akan diminta tanggung jawabnya. Makin besar tanggung jawabnya, tentu ada 2 yang bisa diterima. Besar pahalanya, besar juga dosanya.
itulah yang tadi lagi kita kembali keseimbangan. Iya. Jadi Pak Wali dalam Al-Quran pasti Pak Wali sudah tahu fastabiqul khairat. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mengambil kebaikan dengan mic di mimbar. Pak Wali dengan kekuasaan. Dengan kebijakan. Ya, coba lihat berbicara soal kekuasaan Pak Wali. Kata Nabi, apabila kamu melihat kebatilan, maka cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini bahasa komunikasi simbol. Simbol tangan ini kekuasaan. Yang kedua kata Nabi, kalau kau tidak mampu dan tidak punya kekuasaan pabilizani dengan lisanmu. Nah, ini nih tugasnya para ulama. Kira-kira kalau dalam dunia politik parlemen. Bicara kok. Ya kan. Aneh tong kalau tidak ada anggota DPR tidak mau bicara. Ya kan? Dia harus bicara. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa kok dengan kekuasaan, tidak bisa kok bicara. Maka kata Nabi, dengan diam. Tapi ketahuilah menegur dalam hati itu atau diam adalah selemah-lemah iman. Coba dari urutannya saja Pak Wali, kan dua itu urutannya. Pertama kekuasaan. Jadi lebih besar tanggung jawab, lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya pemimpin daripada pembicara. Nah, maka itu dalam Islam sangat dianjurkan jadi pemimpin. Karena dengan pemimpin kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, saya selalu ilustrasikan begini Pak Wali. Kalau di akhirat nanti Allah sampaikan silahkan ulama Kota Makassar silahkan masuk surga. Masih antri saya Pak Wali, masih antri kah? Tapi begitu Allah katakan Wali Kota Makassar masuk surga, Bapak jalan sendiri. Kalau masuk, kenapa? Tidak perlu ngantri sendiri. Maka kekuasaan bahasa sekarangnya wali kota itu sangat besar pengaruhnya dalam dakwah. Ada satu lagi Pak Ustaz yang sekarang ini menjadi bahagian dari kita-kita ini yang sudah boleh dianggap 50 tahun ke atas. Di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, tapi saya tahu tafsirnya. Jangan engkau mewarisi generasi lemah. Ya. Nah ini kan kita bicara tentang milenial, kita bicara tentang Gen Z. Ini tanggung jawab kita sebagai ayahanda dan bunda-bunda dari anak-anak kita. Dan di Al-Quran saya baca jelas sekali bahwa salah satu tugas kita sebagai pemimpin adalah jangan mewarisi generasi lemah. Bagaimana menurut Pak Ustaz itu? Nah, jadi begini bahasanya itu Quran. Jadi generasi yang baik itu bahasa Qurannya seperti pohon. Ya, pohon yang akarnya menjulang ke bawah, kemudian batangnya, pokoknya kuat, dan dahan-dahannya, ranting-rantingnya penuh buah. Oh, luar biasa ini. Analogi, ilustrasi yang sangat hebat. Akar yang kuat ke dalam, itu kan akan melahirkan batang yang baik. Batang yang baik akan membawa ranting-ranting yang menahan buah yang banyak. Kalau akarnya rusak, rusakin ke atas. Nah, sekarang apa itu akar? Akidah. Akidah. Jadi cocok programnya Pak Wali, perkuat agama. Perkuat agamanya anak-anak. Program jagai anak tak. Jagai kotata. Tambah satu, jagai suamita. Usulan ibu-ibu Pak Ustaz. Bagaimana itu belum cukup, jagai suamita. Saya bilang itu sudah hak asasi manusia itu. Ya kan? Saya sudah. Akar ini akidah. Nah, kemudian batang, pokok yang kuat, fisik. Karena biar pintar kalau sakit-sakitan, tak gunanya. Betul. Baru kena petir demam nih. Baru lihat petir demam. Pak Wali waktu kecil kan kalau itu lompat ke sungai ya. Saya dulu di kampung di jembatan kita lompat di situ muncul di sana. Berhujan-hujan sampai biru bibir nggak sakit. Ya kan? Sekarang anak-anak baru lihat petir sakit. Ya kan? Nah, itu yang tadi Pak Wali katakan, ibu-ibu harus punya pengetahuan. Jadi bukan soal miskin orang stunting, tapi lebih kepada pengetahuan. Saya sangat setuju. Itulah sebabnya Quran pertama mengajarkan Iqra. Baca. Nah, baca ya. Jadi programnya Pak Wali nanti kalau ada lagi kekuasaan Allah kasih, itu terus pendidikan. Nah, kemudian ini kuat fisiknya, program stunting, ya, makanan bergizi, ya. Nah, kemudian punya buah yang banyak.
Buah itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jangan sampai anak kita kaya tapi pelit. Jangan sampai anak kita ini cerdas tapi penindas. Inilah yang disebut buah ini dinikmati orang banyak. Jadi ilmunya dinikmati orang banyak. Kekayaannya dinikmati orang banyak. Bodinya yang kuat, olahragawan dia menjadi pemain bola yang membahagiakan seluruh kota Makassar. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Ya. Jadi mari tetap menjaga etika dan norma-norma hukum maupun moral dalam meraih kekuasaan. Islam tidak pernah mengharamkan kekuasaan. Justru Islam itu bisa berkembang dengan kekuasaan. Jadilah pejabat atau pemangku kekuasaan dengan memanfaatkan berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih Pak Wali. Ya, saya terima kasih Pak Ustaz, terima kasih kita Makassar sudah diberi kesempatan berdampingan sama Ustaz Kebanggaan Makassar juga. Dan saya kira program Umara Ulama ini luar biasa sekali, membuka dua arah dunia dan mempertemukan dua dunia yang kadang-kadang berbeda itu menjadi satu, karena itulah kebutuhan masyarakat hari ini. Keseimbangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa menjadi teladan bagi ulama dan umara dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV